Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhut telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung dengan Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Walhi, dan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat sore Pak Arianto, Pak Mukri, apa kabar? Selamat sore Pak Dadi. Selamat sore. Saya ke Pak Mukri terlebih dahulu. Pak Mukri, temuan Anda terkait kayu gelondongan yang viral di media sosial saat bencana banjir itu seperti apa? Dari mana asalnya itu kayu? Ya, kalau untuk pelakunya kan begini, jadi untuk menentukan tindak pidana kan ada yang tangkap langsung ya, istilahnya tangkap tangan. Nah ini kita tidak bisa membuktikan, tetapi terkait dengan fisik kayunya itu kan bisa dianalisa. Tidak boleh kemudian diduga 100%, makanya ada istilah kemudian dugaan gitu ya, terkait dengan temuan. Nah temuan ini sebetulnya mudah-mudahan nanti Kapolri itu bisa menghubungkan apakah ada keterkaitannya dengan kapal yang saat itu terdampar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat ya, pada kalau nggak salah tanggal 5 atau 6 November lalu. Dan itu sangat punya kemiripan dengan yang ditemukan di baik di Sumatera Barat maupun di Sibolga. Tapi kita lagi-lagi belum bisa memastikan karena apakah kayu tersebut berasal dari Kepulauan Mentawai atau dari lokasi yang terdampak banjir. Karena itulah di sini proses penyidikan diperlukan, terutama dari pihak kepolisian. Baik. Nah, tetapi untuk berdasarkan identifikasi, nah kita kan bisa bisa memperkirakan lah ya, karena kalau dia langsung ada sebutnya menuduh. Kita bisa memperkirakan di lokasi-lokasi terdampak itu ada apa aja, sebetulnya gitu. Bisa dipakai citra lensat, termasuk juga kalau misalnya negara dalam hal ini kan punya kemampuan untuk mengakses yang namanya citra lensat, bisa menggunakan QuickBook, bisa macam-macam, ada banyak sekali tergantung sistem yang mau dipakai gitu ya. Nah itu kan bisa menentukan apakah dia mau dilihat jam per jam ataukah hari per hari, minggu per minggu, atau bulan per bulan. Jadi bisa sebetulnya mendapatkan informasi. Baik, bisa mendapatkan informasi dengan metode yang tadi Anda sebutkan sebenarnya polisi. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejauh apa kemudian Satgasus bentukan Kementerian Kehutanan Polisi ini bisa menindaklanjuti temuan ini? Ya, saya kemarin ngecek ya kepada Dirpiter. Dirpiter itu yang menangani ini, mengendal di Mabes di Bareskrim Polri. Dan Pak Kapolri sudah membentuk Satgas ya. Dan kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Kehutanan, dengan BHG, dengan meteorologi dan sebagainya itu. Dan kemudian dari rapat itu hasilnya kurang lebih yang didapati adalah bahwa ya secara umum ya, itu banjir kemarin itu yang jelas karena curah hujan yang terlalu tinggi dan daya tampung tanah yang sudah tidak memenuhi syarat akibat daripada penebangan hutan yang di kawasan itu. Itu yang pertama, nomor satu. Yang kedua, akibat pemicunya adalah banyaknya gelondongan itu, kayu-kayu yang hanyut ya,
dan hanyutnya itu masuk dalam sungai, dan kemudian sungai itu menuju kepada jembatan, yang jembatan itu tersumbat sehingga terjadilah bendungan, dan disitulah daerah yang paling parah. Itu kurang lebih penyebabnya ya. Nah, kemudian kan Kapolri kan tadi menyatakan akan dicek lebih lanjut ya dari hulu ke hilir. Kira-kira apakah ini kalau memang itu terjadi pelanggaran, akan kita lihat ya. Yang jelas penyelidikan utama kita dimulai dari citra satelit ya, kan itu ada rekamannya tuh. Nanti kelihatan arusnya, dan kebetulan dari yang kemarin itu sudah didapat di sekitar daerah yang paling parah itu. Itu sudah ada 7 perusahaan kalau nggak salah tuh yang diduga ada di sekitar itu. Kira-kira segitu sementara. Itu dia yang menjadi pertanyaan, dari mana asal muasal gelondongan kayu tersebut seperti yang dikatakan oleh Kapolri dan juga Menteri Kehutanan. Namun sebelum itu Ketua Komisi 4 DPR RI menyatakan dukungannya untuk memberantas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembalakan liar meski dibackingi oleh oknum jenderal. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Ya, itu dia pernyataan dari Ketua Komisi 4. Saya ke Pak Mukri. Sebenarnya ada informasi nggak kalau dalam kasus pembalakan liar kemudian kayu-kayu penebangan ini ada oknum yang membackingi, siapa kemudian? Ya, kalau yang namanya liar itu sudah pasti ya, kecuali dia skalanya kecil ya, anggap maaf ya, orang-orang kampung yang modal-modal senso gitu. Dia juga kita punya jam tertentu yang berdasarkan pengalaman, maaf pribadi saya sebagai seorang investigator sebelumnya yang dididik oleh Wali, ya temunya seperti itu. Nah, biasanya nih kalau kemudian polisi sudah mengajak gitu ya keterlibatan kita, pasti tuh ada di belakangnya ada pihak-pihak tertentu ya, diantaranya yang berpangkat. Nah, termasuk yang tadi yang bintang-bintang disebutkan itu ya Pak Mukri? Diantaranya demikian. Tapi yang paling penting buat kita sekarang ini adalah satu sebetulnya yang saya pengen tanggapi itu terkait dengan pembentukan Satgas ya. Sebagusnya kalau kita pengen tuntas dan punya hasil yang optimum itu nggak cuma kemudian polisi, dalam hal ini kepolisian dengan Kemenhub saja, karena ada banyak sektor, maksudnya dilibatkan juga Kementerian ATR, Kementerian LH, Kementerian Pertambangan Energi, Kementerian LH misalnya apa, termasuk juga Kementerian Ekonomi ya, Kementerian Investasi. Ada banyak kalau dulu kan namanya BKPM. Instansi ya yang bisa dilibatkan dalam hal ini. Tapi sebelum itu Pak Mukri, saya ingin penasaran, ingin bertanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kira-kira Satgasus ini berani nggak kalau memang menyikat backing-backing yang seperti yang tadi disebutkan? Ya, maksud Pak itu pakai ditanya ya. Ini sudah perintahnya Presiden dan kita sudah terjadi kayak gini. Kita kan nggak bisa lagi menutup-nutupi apa yang terjadi. Ya pasti otomatis seperti tadi Pak Kapolri mengatakan kita akan selidiki dengan secara profesional dan kita akan ungkap apa yang terjadi kalau ada terjadi pelanggaran pidana. Saya ingin menambahkan tadi ya istilah pembalakan liar itu ya. Itu pembalakan liar itu kan secara umum kayak gitu. Tapi dalam prakteknya ini yang kemarin itu di dalam rapat ada 5 modus operandi yang diduga terlibat di dalam ini sehingga menimbulkan banyaknya kayu gelondongan itu. Yang pertama kali ada jual beli illegal logging. Jadi orang maupun perusahaan yang nyuri kayu kemudian dijual belikan itu. Terus kemudian pembuka kawasan sawit yang tidak sesuai dengan prosedur, yang mestinya kan itu kan di perbagian gitu ya, dicabut kemudian. Tapi itu dengan liar sehingga akan mengakibatkan itu. Terus kemudian penggalian tanah-tanah di kehutanan itu juga termasuk juga mengakibatkan banjir ini tadi. Dan kemudian membuat tambang di daerah hutan itu. Jadi itu kurang lebih modus operandi yang akan didalami ya. Dan oleh karena itu maka kita akan melihat itu kayu-kayu jenis di situ kan bermacam-macam, ada yang kayu lama, ada yang kayu baru. Itu terutama pasti nanti akan ditelisik itu sumbernya itu dari mana kurang kemarin lebih. Juga Pak Kapolri melihat dari anatomi kayu katanya ada bekas gergaji yang rapi, ini kan dugaannya juga ada yang baru, ada yang baru, ada yang lama kan gitu kan dibilang
ada yang kayu lama. Yang kayu lama itu dugaan saya ya, itu dulu yang dari misalkan buka sawit, tapi kemudian pada tuh apa ininya nggak tertib. Kalau yang ini, yang baru itu ya jelas ya, yang perusahaan yang baru saja mungkin mengembangkan apa industri situ atau apa, saya tidak tahu. Oke. Tapi baik. intinya tuh sangat kompleks lah ini masalahnya ini. Tapi, ini kita tapi harus Anda semua optimis akan ya bahwa backing yang membuat perusahaan ini berani bertindak seperti itu juga akan disikat habis? Ya kalau masalah backing itu kan biasanya makan begini ya. Mestinya itu daerah ilegal, tapi kemudian ketika mau ditangkap, backingnya itu melarang gitu kan. Misalkan telepon para pejabat itu yang namanya backing. Tetapi yang namanya ilegal kayak gitu itu bisa penerbitannya dari perizinannya yang nggak benar. Itu jadi yang namanya backing tidak hanya fisik saja daripada illegal logging, pencurian, tapi ada juga dari secara apa? Prosedural sebenarnya kelihatannya, tapi pengeluarannya itu misalkan di luar batas itu sehingga kan dengan sebetulnya tidak boleh tapi diizinkan. Nah itu yang termasuk harus dipelajari itu sehingga nanti tidak hanya kelihatan kulit-kulitnya saja. Ini gunanya untuk apa? Supaya ke depan itu kita bisa mencegah jangan sampai yang kayak gitu itu terjadi lagi gitu. Kira-kira itu. Ya. Pak Mukri, kalau dari persepsi Anda, dari mana pintu masuknya untuk mengungkap backing illegal logging jika memang nanti ini terbukti gelondongan kayu ini berasal dari pembalakan liar? Ya, biasanya kalau dalam teknik investigasi ya, sebetulnya kalau aparat negara nggak perlu pakai bahasa investigasi. Kalau investigasi itu kan ada dua, tertutup dan terbuka gitu. Penyamaran kalau tertutup. Kalau negara ini terbuka aja tim pencari fakta. Tinggal manggil sebetulnya. Nah, kalau dalam konteks investigasi itu akan disusur. Pertama dia titik akhir, misalnya kayu itu di pantai ya. Sungai mana? Mana dia susur tuh sampai ke hulu. Di situ ada apa tapaknya. Kemudian baru dibantu dengan pakai alat citra lensat gitu ya, atau citra satelit sebelum dia melakukan pendaratan di tapak diduga asal pertama kali kayu tersebut berasal. Apakah nanti di situ temuannya adalah terkait dengan perkebunan sawit, terkait dengan pertambangan atau kegiatan industri perkawinan yang lainnya. Jadi modelnya seperti itu untuk lacak balak, istilahnya lacak balak ya, tidak terlalu rumit. Nah, yang paling rumit itu sebetulnya ketika mengungkap aktor-aktor intelektualnya, umpama terkait dengan praktek bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya pelaku penebangan itu gampang, gampang. Kemudian dia pakai alat apa nggak terlalu rumit. Nah, siapa yang berseliweran di belakangnya itu yang agak butuh waktu, termasuk ketika dia tujuannya kemana. Nah, kita pengalaman-pengalaman ini pernah sampai investigasi ke Cina gitu ya. Oh, ternyata ditemukannya di sana dijualnya. Kapal yang mengangkut merek apa, kapan berlayar. Sekarang kan gampang tuh. Kapal-kapal juga ketahuan tuh ada aplikasi ya yang bisa dipantau menit per menitnya. Jenis ini, nomor ini, muatannya apa, tujuannya kemana, dari mana kemana. Aktor intelektualnya ini yang harus diungkap. Kita nantikan nanti kinerja Satgasus seperti apa pengungkapannya, dan berani tidak membabat habis aktor-aktor intelektual di balik pembalakan liar. Terima kasih Pak Mukri, Pak Arianto, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami di sore. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu.